Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Lianandiasari dari kelas Tadris Matematika 3E. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dan sistem bilangan serta konsep aljabar. Dalam konsep dan sistem bilangan dibagi menjadi 6. 1. Angka Indo-Arab. 2. Bilangan pecahan dan desimal. 3. Bilangan negatif. 4. Bilangan irasional. 5. Logaritma. 6. Segitiga Pascal. 1. Angka Indo-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang disebut angka Arab atau angka Indo-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab pertama yang menjelaskan angka Hindu tersebut adalah algoritme de numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi tahun 1780 sampai 1850. 2. Bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Khalasadi tahun 1412 sampai 1486 orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Alhazen pada abad ke-12. 3. Bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. 4. Bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Dedekind tahun 1831 sampai 1916 dalam bukunya Statistik und die Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Number tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. 5. Logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu postapairesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri tahun 950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. 6. Segitiga Pascal. Walau diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Jia Xin atau Jia Qian sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Konsep aljabar. Konsep aljabar dibagi menjadi 4. 1. Teorema Pythagoras. 2. Persamaan kuadrat. 3. Sistem persamaan linear. Dan 4. Matriks dan determinan. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 dari 1900 sebelum Masehi
hingga 1600 sebelum Masehi. Tabel pada naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya, dalam Papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno dari tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Aritmatika, Diophantus antara 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi Sekikowa 1642 sampai 1708 mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulated Problem yang memuat metode matriks. Dalam konsep geometri dibagi menjadi 4. 1. Peradaban Babilonia, 2. Peradaban Cina, 3. Peradaban Yunani kuno, 4. Peradaban Islam. 1. Peradaban Babilonia. Sejarah peradaban yang paling kuno tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan pada tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rin berisi masalah tentang matematika dan pemecahannya, terkait dengan aritmatika dan geometri. 2. Peradaban Cina. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiuzhang Suanshu dan berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Naskah bab 5, Shangkung, pekerjaan teknik sipil, dan bab 9, Kouku, sudut siku-siku, berisi masalah geometri. Liu Hu sudah berusaha menghitung volume bola, namun mengaku belum berhasil. Zhu Kang pada tahun 450 sampai 520 berhasil menghitung diameter bola jika diketahui volume bola. Ia menyelesaikannya menggunakan prinsip yang lalu disebut prinsip Cavalieri. 3. Peradaban Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elements tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri. Selain Elements, buku On the Sphere and Cylinder misalnya dibahas volume berbagai bangun ruang. Pada buku Measurement of a Circle dibahas penurunan luas lingkaran, dan yang terpenting adalah penemuan nilai pi dengan menggunakan metode pendekatan hingga segi 96 beraturan. 4. Peradaban Islam. Masa peradaban Islam, Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euklidean mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani.
Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling luas dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.